Maukah aku beritahukan kepada kalian, apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bil kitabah wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam mencounter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang sebagai penolong. hadirin, membangun karakter yang baik merupakan hal yang diinginkan oleh setiap manusia. Namun yang kita lihat saat ini, di negeri kita tercinta ini, mulai perlahan masuk budaya asing dan asing yang membuat karakter di negeri ini meniru budaya tersebut. Konsekuensinya, pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya ketika orang barat berjudi. Masyarakat bangsa ini terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat mabuk-mabukan. Masyarakat bangsa ini terlena dengan budaya tenggak whisky brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar dari penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Apakah hal tersebut, hadirin, yang diinginkan oleh bangsa kita tercinta ini?
Sebagai jawabannya, membangun karakter dalam perspektif Al-Quran dengan landasan rujukan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24 dan 25 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Tuhan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat di atas, maka dapatlah dipahami bersama bahwa dalam membangun masyarakat yang berkarakter sesuai dengan perspektif Al-Quran, maka hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun hadirin, seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarqandi di dalam kitab tafsirnya
Bahar Al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah Yahulu bainal mu'mini wa ma'asilati tasuku wa tajurruhu ilan nar. Wa yahulu bainal kafiri wa ta'atillati tajurruhu ilal jannah. Membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya kepada api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya kepada surga. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi, perlu dipahami bersama bahwa arahan berfikir ayat di atas bukan saja menjurus kepada eksklusifisme Islam sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa Seni-seni bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. akibat Kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara. bisa saja yang bersalah hanya seorang. Tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah dan Rasul-Nya telah disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui Maslahatan, kebutuhan sekaligus kecenderungan mereka. Apabila ada yang melanggarnya, maka akan timbul kekacauan karena yang melanggar telah melakukan suatu yang merugikan pihak lain. Pada saat itu, akan muncul kekacauan dan akan lahir instabilitas yang mengakibatkan anggota masyarakat yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis. Karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana. Dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya, laksanakanlah tuntunannya dengan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena jika tidak, kita semua akan Ditimpa bencana. Hadirin rahimakumullah. Dalam menemukan remaja dan pemuda dalam perspektif Al-Quran, di tengah-tengah hiruk-pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, Maka kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengarunginya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 60 sebagai berikut. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la يستخفنك الذين لا يوقنون. Sadaqallahul Azim. Maka bersabarlah kamu
Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah di atas, terdapat kata kunci yang paling ditekankan dalam kata kerja perintah di dalamnya. Adapun kata kerja perintah yang terdapat di dalam ayat di atas adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Nasir As-Sudi menafsirkan kata di atas dengan sebutan Wasbir ala ma amarat bihi wala da'wati milallah walau ra'aitu minhum irada. Bersabarlah terhadap apa yang diperintahkan kepada Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah. Meskipun kau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan di atas menunjukkan betapa beratnya untuk menjadi seorang mukmin sejati di dunia ini. Hingga Allah selalu memerintahkan untuk bersabar di dalamnya. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, sebuah contoh saat ini, sebagian anak-anak muda kita terjerumus dan terlena dengan westernisasi, yaitu kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine di bawah sinar remang-remang. Di saat hujan rintik-rintik, angin mengembus sepai-sepai basah duduk berdua. Masya Allah. Oleh karena itu, maka apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi yang berperspektif Islam? Dan siapa sajakah yang berperan di dalamnya? 1. Para orang tua, guru, dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. 2. Para remaja dan pemuda hendaknya dapat membangun karakter dalam perspektif Al-Quran agar memiliki etikat yang baik untuk dididik dan dibina. Hadirin rahimakumullah. Dan pada akhirnya dapat kita simpulkan bersama, apabila semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa ini dapat menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur mangkala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi